Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sama-sama serukan. Dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Amin. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Katakan bersama. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Yang percaya sama-sama serukan. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Allah yang bangkit dan hidup bagi setiap kita. Kebangkitannya membawa kemenangan buat setiap kita. Adakah masalah yang terlalu besar, saudara? Tidak ada. Kebangkitan Tuhan membuat saudara dan saya berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah. Betul Bapak Ibu? Kalau Tuhan tidak bangkit, mungkin kita akan bilang, aduh Tuhan, aku punya masalah besar sekali. Tapi karena Tuhan bangkit, maka kita akan berkata buat masalah bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar, kuasanya luar biasa. Amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sedikit renungan singkat saudara. Lalu saya bertanya buat saudara, berapa banyak yang hadir malam hari ini mau berkorban? Boleh lambaikan tangan saudara. Agak susah ya ngangkatnya saudara ya. Dari kota ke kota kalau saya bertanya, berapa banyak yang mau diberkati? Wow, semuanya angkat tangan gitu kan. Berapa banyak yang mau dipulihkan? Semuanya angkat tangan. Berapa banyak yang mau terima mujizat? Banyak yang angkat tangan. Tapi ketika bertanya, berapa banyak yang mau berkorban? Susah saudara, ya kan? Tidak gampang saudara. Para suami yang hadir boleh lambaikan tangan. Para suami, bapak-bapak mau berkorban untuk istrimu? Yang amin agak pelan-pelan ya. Ibu-ibu tolong catat. Yang bilang amin tolong dicatat. Mau? Gak gampang. Mau menyerahkan nyawa untuk istrimu? Nah ini lebih susah ini. Para ibu-ibu, para istri boleh lambaikan tangan ibu-ibu. Ibu-ibu mau berkorban untuk suamimu? Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang mau berkorban, simple, nggak akan ada perselisihan, ya nggak saudara? Kalau orang mau berkorban, tidak akan ada perselisihan. Kalau orang mau berkorban, saudara, tidak akan ada keributan karena satu sama lain saling mengerti, saling memahami. Saya percaya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak mudah, tetapi di dalam Yesus pasti bisa. Tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Waktu yang akan membuktikan itu, ya nggak Bapak Ibu? Orang bisa bicara banyak, bisa bicara apa aja saudara, tapi waktu yang akan membuktikan itu, ya kan saudara? Mudah-mudi bicara, aduh aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi berjalan waktu apakah itu masih bisa bertahan? Itu juga nggak mudah kan saudara? Seseorang bekerja dan berkata, oh saya akan sungguh-sungguh bekerja, saya akan sungguh-sungguh mengabdikan diri. Waktu yang akan membuktikan itu, betul? Ketika orang bilang, oh, saya akan setia melayani, saya siap berkorban apapun itu, waktu juga yang akan membuktikan itu, betul Bapak Ibu? Makanya tadi kita baru baca saudara, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak saudara. Jadi hari ini saudara, untuk apa kita melihat kanan kiri dan kita berkata, Tuhan kenapa engkau tidak adil? Tuhan mengapa kok dia kurang berkorban tapi kok dia lebih diberkati dari saya ya? Itu bukan urusan saudara dan saya, betul Bapak Ibu? Saya percaya kita punya Tuhan yang adil, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Kalau hari ini kita bersyukur pada Tuhan, saya bersyukur saudara boleh hadir sama-sama, terima kasih saudara. Kita boleh sama-sama berdoa untuk 10 tahun pelayanan pengembalaan dalam sinode maupun dalam pelayanan pengembalaan secara khusus saudara ya. Jadi pelayanan saya ada penginjilan, ada sinode maupun juga pelayanan pengembalaan gereja saudara. 10 tahun, tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu cepat saudara, nggak gampang. 9 tahun yang lalu saya ada di posisi puncak sebagai seorang director di perusahaan Amerika. Istri saya punya 2 bisnis saudara, dan kemudian kami lepaskan itu, tinggalkan itu dan melayani Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Awal-awal sulit luar biasa. Ketika sulit luar biasa, kami jujur sebagai manusia biasa, kemudian merasa aduh kayaknya jangan-jangan salah ini. Biasanya hidup enak, biasanya punya segala sesuatu, kok tiba-tiba nggak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tawaran demi tawaran ya adalah saudara yang datang. Tapi di situ kami diuji ini, apakah tetap bertahan, apakah tetap bisa melewati. Itu tadi saya bilang waktu saudara.
Kalau orang bilang bahwa, wah saya siap, saya setia, saya ini, saya itu, oke. Saudara doakan saja, tapi kita lihat waktu yang akan membuktikan. Buah-buahnya itu yang akan membuktikan. Betul Bapak Ibu? Saya sering bilang begini, saya keliling kalau pelayanan di Jakarta, saudara, saya sering ajak, pasti istri saya dan anak-anak. Kalau di luar kota ya kami berdua saja saya sama istri saja, karena kasihan gerejanya nanti nanggung 5 tiket persoalan kan, saudara, cuma 2 aja, saudara ya. Nah, saya bilang begini, saya sangat sulit sebenarnya. Kenapa saya bilang sulit? Ketika saya berkhotbah, anak-anak saya melihat saya. Ketika saya berkhotbah, ibu mertua saya lihat saya. Ketika saya berkhotbah, istri saya melihat saya. Nah, dari seiringnya waktu, saudara, kalau buahnya nggak oke, maka mereka akan tertawa dan mereka bilang, Papa ini cuma ngomong kosong di depan. Betul Bapak Ibu? Makanya hari ini, saudara, dari situ kita belajar. Sangat-sangat penting dan sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya orang lain berkata engkau baik, tapi mari sama-sama kita lihat orang-orang yang dekat dengan engkau harus juga bisa berkata engkau baik. Betul Bapak Ibu? Ada amin, saudara? Sekarang begini, saudara, untuk apa kita ada di luar, ribuan orang bilang, wah baik, luar biasa. Tapi istri kita tertekan, suami tertekan, atau anak-anak tertekan. Untuk apa? Betul Bapak Ibu? Hari ini kita mau belajar, biar itu dari dalam dulu gitu. Nah memang tidak mudah, saudara. Karena orang seringkali begini, ketika sudah membangun sebuah keluarga, dia pikir sudah selesai teken kontrak, ya sudahlah, lu kan mesti ngerti gua kan kalau jaim di luar aja, di sini jangan deh gitu. Enggak usah, jangan begitu, saudara. Seringkali orang kalau punya pola pikir seperti itu, maka di luar dia kelihatan baik, di dalam tidak. Hari ini mari kita mulai dari sesuatu yang dalam, yang simpel, yang sederhana, saudara. Saya waktu anak-anak duduk makan, anak-anak ya namanya kan ya, tiba-tiba mereka ngangkat kaki, boleh dong di rumah. Saya bilang jangan diturunin kaki aja. Kenapa? Dan nanti kalau kamu bikin begitu di rumah, di luar kamu akan bikin yang sama, betul kan Bapak Ibu? Jadi kita coba memulai sesuatu dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana, kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi kita bilang, sudahlah nanti kalau dilihat orang, baru kita buat baik, tidak dilihat orang, tidak. Jangan saudara. Saya percaya kebangkitan Kristus membawa terang yang luar biasa buat saudara dan saya. Nah dari sini saudara kita sama-sama renungkan. Kalau saya tadi cerita 10 tahun saudara, memang tidak terlalu lama, tapi saya mengalami banyak hal yang luar biasa saudara. Waktu kami tinggalkan pekerjaan itu sampai habis, rumah dijual, mobil dijual, perhiasan dijual, terakhir cincin kawin pun kita persembahkan. Semua sudah habis saudara. Terakhir waktu di tengah perjalanan ini gimana lagi, sudah nggak ada lagi, nanti kita berdoa jadi yang lain lagi saudara. Tapi kami bertahan saudara. Tadi namanya tahan uji itu saudara. Saya nggak bilang saya hebat, tidak saudara. Saya punya istri yang mendampingi saya, yang selalu berikan kekuatan. Banyak hal saudara yang terkasih membuat kita lemah, membuat kita nggak kuat. Tapi saudaraku, kalau engkau ingat bahwa Yesus berkorban sangat luar biasa, maka kau akan melihat apa yang kau korbankan itu sangat kecil sekali. Betul nggak Bapak Ibu? Ayo katakan sama-sama dengan saya, korbanku sedikit sekali, bilang begitu saudara. Sedikit sekali, betul? Jadi kalau lagi jengkel gitu, sudahlah ini cuma sedikit sekali, wong Tuhan lebih dari itu. Betul Bapak Ibu? Ketika lagi susah, ini cuma sedikit sekali, Tuhan jauh lebih dari itu. Betul? Ketika kita mengalami apa lagi yang jengkel kan, sudah, nggak usah berpikir panjang lebar, karena Tuhan melakukan jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Hari ini saudara, saya percaya, saudara dan saya, bukan satu kebetulan kita ada hari ini. Saya berdoa, kalau ini firman tentang tahan uji, maka saudara dan saya pasti kita akan sama-sama melangkah dalam tahan uji. Dari waktu ke waktu, terus tahan uji, dari waktu ke waktu. Dan kita akan berjuang, kan ada lagunya begini, ku berjuang sampai kau dapati, aku tetap setia. Saudara, ending itu penting. Katakan sama-sama dengan saya, ending itu penting. Ada orang memulai sesuatu kacau gitu, tapi pada akhirnya dia bertobat dan dia mengakhiri dengan baik. Tapi ada juga yang memulai dengan baik sekali, tapi maaf, dia mengakhiri dengan tidak baik. Saya berdoa saudara, kita tidak saling menghakimi dan tidak saling melihat masa lalu. Tapi kalau saudara dan saya hari ini ada, dan kalau hari ini saudara dan saya sudah memulai dengan baik, mari kasih salam kanan kiri, kita akhiri dengan baik yuk. Bilang begitu saudara, kita akhiri dengan baik yuk. Amin saudara. Saya boleh minta tim musik untuk maju ke depan. Kita akhiri dengan baik ya saudara. Kalau sudah mulai dengan baik, mari akhiri dengan baik. Kenapa saudara? Sebab ending itu penting saudara. Ayub itu, saudara kurang menderita apa? Ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, dia orang yang saleh, dia orang yang baik, tapi ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, bahkan keluarganya. Tetapi saudara, dia tetap setia, dia tetap tahan uji saudara. Dan endingnya, pada akhirnya, dia diberkati dengan luar biasa. Jadi hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang saudara dan saya kerjakan saudara, belum selesai saudara. Jadi jangan buru-buru, sudahlah saya sudah puas ini, saya sudah setia. Belum saudara. Ayo terus melangkah. Dan kita tidak bisa melakukan itu
kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Ya kan Bapak Ibu? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kata firman Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara dan saya, nothing. Tapi bersama Tuhan kita yang nothing, Tuhan buat menjadi something. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, barang siapa tinggal di dalam Tuhan, kata tinggal itu mengandung makna dekat dengan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kalau saudara dan saya bilang kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara dekat dengan Tuhan? Bawa hidupmu dalam penyembahan, dan biarlah penyembahan menjadi gaya hidupmu. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau penyembahan tidak menjadi gaya hidup kita, susah sekali Saudara. Manusia sangat terbatas. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau hewan kan cuman tubuh dan jiwa, roh gak ada. Jadi gak ada roh kucing melayang-layang nabrak kucing takut, jangan takut Saudara, gak ada. Hanya manusia yang punya tubuh, jiwa, dan roh. Manusia selalu memperhatikan tubuhnya dengan makan yang baik, vitamin, semua segala macam. Salah nggak? Nggak salah, Saudara. Memperhatikan jiwanya, refreshing, jalan-jalan, nonton, dan lain sebagainya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi jangan lupa, Saudara, balance of living. Kalau orang hanya memperhatikan tubuh dan jiwa saja, rohnya tidak, orang ini nggak akan bisa tahan uji, Saudara. Betul Bapak Ibu? Jadi hari ini Saudara, kita bukan hanya memperhatikan tubuh dan jiwa saja, tetapi juga kehidupan kerohanian kita. Bawa hidupmu dalam penyembahan. Lebih lagi Saudara, supaya kau lebih dekat dengan Tuhan, dan Saudara akan tahan uji. Meskipun ada tantangan, rintangan datang silih berganti, engkau tetap keluar sebagai Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Izinkan pada malam hari ini saya mau menaikkan satu pujian untuk Tuhan. Pujian ini dimana sangat memberkati saya, dan saya juga berharap pujian ini bisa memberkati kita semua yang hadir di tempat ini. Engkaulah alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Selamat malam, shalom semuanya. Saudara nggak ada semangatnya gitu, saya bisa lebih semangat dari ini. Shalom semuanya. Masih ada sukacita, amin. Kalau gitu sekali lagi sama-sama bilang sama saya, Yesus dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus luar biasa. Bilang sama sebelah saudara, nggak ada yang seperti Yesus. Oh haleluya. Kasih tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kami senang banget kami dikasih kesempatan boleh ada tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Kami terlalu yakin ini bukan kebetulan, tapi pasti ini maunya Tuhan. Amin. Dan kami juga pada kesempatan malam hari ini kami mau mengucapkan selamat untuk pelayanan yang sudah ke-10 tahun buat Pak Victor, dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Victor yang sudah yang berapa? Yang ke-17. Oh haleluya, yang ke-17 tahun. Puji Tuhan. Dan kalau kami boleh sharing sedikit mungkin ya, kami mau cerita sedikit. Mungkin kami kenal Pak Victor ini sudah 1 tahun lebih, udah hampir 2 tahun ya kita ketemu sama Pak Victor. Dan memang bersama dengan pendeta Victor ini banyak hal yang boleh kami belajar, kami berdua belajar, khususnya dalam pelayanan. Banyak hal yang boleh kami ambil, di mana dari Pak Victor ini kami juga belajar kok.
gimana boleh melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Karena mungkin gini, seperti yang mungkin tadi Pak Victor mungkin sempat ceritain sedikit, Pak Victor rela tinggalin semuanya untuk benar-benar mau mengikuti Yesus Kristus, dimana kami berdua juga pernah ada dalam posisi yang seperti itu. Dan mungkin gak 1-2 kali, bahkan sampai akhir-akhir ini pun masih ada dalam posisi yang seperti itu, dimana mungkin kalau sebagai, dulu kan kami berdua ini pemain sinetron, kami juga pemain film gitu kan, masih ada tawaran, tapi dimana tawaran-tawaran itu selalu bentrokan sama jadwal pelayanan gitu. Di situ mungkin ada sedikit gimana ya, kalau mungkin dari dalam hati, aduh gimana nih ya, apa coba balik lagi gitu kan. Dan memang sempat kami berdua ini ketika kami berdua dipercaya oleh Tuhan boleh pegang salah satu perusahaan, mungkin production house kami berdua di belakang layar, lebih ke belakang layar. Dan kami pernah berpikiran seperti ini, kami pernah berpikiran, udahlah kita kerjain aja nih production house ini kan juga dari Tuhan gitu kan. Dimanapun kita Tuhan tempatkan, ya itu pelayanan kita. Kita pernah berpikir seperti itu gitu, sampai kita sempat nolak-nolak, udahlah jadwal pelayanan ditunda-tunda dulu aja. Kita nggak bilang nolak, tapi kita bilang udah coba ganti waktu. Kenapa justru ketika kami coba mulai tinggalkan pelayanan, wah justru perusahaannya mulai jatuh, mulai goyang gitu. Apa yang selama ini justru kami terima dari perusahaan itu nggak sama lagi. Nah di situ kami jadi belajar. Kami belajar untuk kalau kami ini boleh dikasih kesempatan Tuhan untuk melayani Dia, itu suatu anugerah. Dan kami nggak perlu takut untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa? Karena memang apa yang nggak pernah kami lihat, apa yang nggak pernah kami dengar, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, memang itu kok yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Walau
Berkatilah keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang turun memberkati saudara sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan